Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat hari ini ya. Baik, bertemu kembali di pembelajaran Bapak ya, mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya, masih pertemuan secara virtual. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasa, marilah kita melaksanakan mantra guru puja. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik, ya, bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk semesta ini. Nah, setelah Bapak mengucapkan guru puja, ya, doa kita mulai. Sikap Panganjali. Guru puja. Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Om Santi, 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 Santi. Om. Selesai. Baik anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Semua sehat? Sehat, Pak. Tungkaru, ya, selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan kita kali ini, ya, Bapak tetap mengingatkan kepada kalian, ya, di masa pandemi COVID-19 ini, ya, kalian harus menjaga kesehatan, ya. Yang pertama, ikuti protokol kesehatan meskipun kalian belajar di rumah. Ya, Bapak harapkan kalian selalu menjaga kesehatan dengan menjaga imun tubuh kalian dan selalu menerapkan pola hidup sehat, ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diinformasikan, ya, oleh pemerintah, oleh sekolah juga, yaitu dengan melaksanakan apa? 3M, ya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Ya, baik. Nah, baik. Untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas terkait tentang materi masih materi minggu lalu, ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak mengingatkan kepada kalian, ya, meskipun dalam situasi pandemi seperti saat ini, ya, Bapak harapkan kepada kalian tetap semangat, ya, meskipun kita belajar daring, ya, kalian belajar dari rumah, pembelajaran yang kita laksanakan jarak jauh dengan virtual seperti hari ini, ya, semangat kalian tetap, ya, harus tetap bersemangat. Ya, masih semangat kalian? Masih. Ya, Kok masih. tegang sekali kelihatannya ini, Masih. kok tegang sekali. Yuk. Ya, mana senyumnya? Mana? Ya, masih. Ya, masih, Pak. Ya, senyumnya mana? Ya, ya, harus bersemangat, ya. Meskipun dalam situasi pandemi kita harus semangat, ya, tidak memudahkan semangat kalian untuk selalu belajar. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, ya. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini, ya, minggu lalu, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait tentang pengertian moksa. Ya, nah, coba Bapak ingin tahu dulu apakah kalian masih ingat dengan materi kita pada minggu lalu. Bapak, siapa yang masih ingat? Ya, apa atau jelaskan pengertian dari moksa? Siapa yang bisa? Coba. Ya, coba siapa yang bisa? Coba. Ya, coba Coba. Putri Apriliani. Om Swastiastu, terima Ya, kasih Om atas waktu Swastiastu. yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya.
Kenalkan, nama saya Kade Ari Putraya Ferliani, nomor absen 18. Menurut saya, pengertian moksa adalah kepercayaan tentang adanya kebebasan, yaitu bersatunya antara Atman dengan Brahman. Iya, Sekian dari benar. saya, terima kasih. Ya, benar sekali Kade. Mungkin yang lain ada bisa menambahkan apa itu moksa? Yuk, yang lain. Saya, Pak. Siapa? Ya, Saya, coba Pak. Putu Epen Priadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Om Terima kasih Swastiastu. Ya, silakan. atas waktunya. Nama saya Ibu Devin Priadi, nomor absen 14. Ya. Moksa adalah sebuah konsep agama Hindu dan Buddha. Artinya ialah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran inkarnasi atau punarbawa. Ya, moksa itu adalah suatu kebebasan di mana Atma itu lepas dari ikatan maya, yaitu ikatan indria. Ya, benar sekali. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya. Yuk. Baik, ya, Bapak senang sekali ya, meskipun materi minggu lalu ya kalian masih mengingatnya ya. Jadi Bapak harapkan tetap kepada kalian tetap mengingat materi minggu lalu ya, pelajari materi yang sudah kalian pelajari sehingga nanti ulangan kalian bisa menjawab soal ulangan dan mendapat hasil yang maksimal. Nah, sebelum kita ke materi, Bapak mengingatkan kepada kalian ya, di Google Classroom Bapak sudah mengirimkan absen. Apakah sudah mengabsen semuanya? Mengisi daftar absen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti yang Sudah, belum Pak. silakan dilengkapi ya. Sudah, Pak. Ya, nanti silakan dilengkapi kembali absennya ya. Nanti terakhir akan Bapak rekap absennya. Baik. Nah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini ya, jadi materi kita masih di moksa ya. Nah, Bapak mohon izin dulu untuk membuka screen. Bisa dilihat layar kalian tampilan PowerPoint Bapak? Bisa, Pak. Ya, Pak. baik. Bisa. Ya, baik. Sudah. Mohon perhatian untuk seluruh siswa kelas 11 RPL 1. Ya, nah, adapun tema atau materi yang akan kita pelajari pada pertemuan siang kali ini ya masih dalam materi moksa ya. Nah, adapun materi atau KD yang akan kita bahas yaitu menjelaskan tingkatan dan jenis moksa dalam ajaran agama Hindu. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu tentang tujuan ya dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Nah, Pak. adapun tujuan ya pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu setelah proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik menggunakan model problem solving, siswa mampu yang pertama itu menjelaskan tingkatan dan jenis moksa sesuai ajaran agama Hindu. Kemudian yang kedua yaitu mempresentasikan tingkatan dan jenis moksa ya menurut ajaran agama Hindu. Kemudian yang ketiga, menghayati dan mengamalkan ajaran moksa dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir keempat, berperilaku jujur atau satya, disiplin dan santun sebagai penerapan ajaran moksa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu ada 4 ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan maksimal. Tuh. Nah, baik, sebelum kita ke materi ya, Bapak akan menampilkan tampilan video di layar. Jadi coba silakan Bapak mohon kepada kalian mohon diperhatikan kemudian dicermati tayangan video di layar kalian masing-masing. Nah, lagi sebentar setelah kalian selesai menonton tayangan video, Bapak akan bertanya kembali kepada kalian. Ya, bisa dilihat di layar kalian? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. lagi mohon diperhatikan Bisa, dengan baik. Ya.
Dalam ajaran agama Hindu, dijelaskan manusia harus menyadari bahwa perjalanan hidup pada hakikatnya adalah perjalanan mencari Tuhan. Perjalanan mencari Tuhan bagaikan mengarungi samudra yang bergelombang, akan tetapi ajaran agama telah menyiapkan sebuah perahu untuk mengarungi samudra itu, yaitu dengan Dharma. Dalam ajaran Pancasrada, moksa ditempatkan sebagai pencapaian tertinggi dalam kerohanian, bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari karma pala, dan bebas dari samsara atau punarbawa. Salah satu kisah populer di Bali yang terkait dengan pencapaian moksa ada dalam Babat Dangyang Dwi Jendre yang mencapai parama moksa di Pura Luhur-Uluwatu terkenang sejak abad ke-15 sampai sekarang. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, apakah moksa itu hanya bisa dicapai setelah mengalami proses kematian? Jawabannya, mari kita simak penjelasan tentang jenis dan tingkatan moksa. Untuk mencapai moksa, diperlukan pengendalian diri tingkat tinggi yang meliputi pengendalian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam pencapaiannya, moksa dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu Samipya, Sarupya, Salokya, dan Sayujya. Samipya adalah suatu kebebasan yang dicapai oleh seseorang semasa hidupnya. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan para maharshi. Para yogi dan maharshi dalam melakukan yoga samadhi telah dapat melepaskan unsur-unsur maya sehingga dapat mendengar wahyu-wahyu dari Tuhan. Sarupya adalah suatu kebebasan yang didapat oleh seseorang karena kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan bagian dari kemampuan Atman itu sendiri. Contohnya, Awatara Sri Rama, Buddha, dan Sri Krishna. Walaupun Atma telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun dia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Pada tingkatan ini, Atma telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Sayujya adalah kebebasan yang tertinggi di mana Atman atau jiwa telah dapat bersatu dengan Tuhan. Nah, baik. Ya, videonya sudah selesai ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebelum kita lanjut ke materi, ya, jadi Bapak akan bertanya kepada kalian, ya. Nah, setelah kalian melihat, kemudian menonton, mencermati video tampilan yang Bapak putar tadi, ya. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Apa yang kalian pikirkan setelah kalian menonton tayangan video tadi? Ayo silakan, siapa yang bisa? Ya, Pak. Ya, Pak Depi Pratiwi, ya silakan. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu, silakan Depi. Perkenalkan, nama saya Nikomang Depi Pratiwi dari kelas 11 RPL 1. Ya, silakan. Yang dapat saya cermati dalam video adalah hidup adalah perjalanan untuk mencari Tuhan. Hidup adalah perjalanan untuk mencari Tuhan. Ya, oke. Kita simpan dulu ya. Baik, itu yang bisa kamu tangkap setelah menonton tayangan video tadi. Ya. Nah, untuk selanjutnya, ayo siapa lagi? Yang lain, coba yang lain. Ya, Pak. Siapa? Coba Yoga Adiputra. Ya, coba Yoga. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Pertama-tama, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan. Terima kasih waktunya. Tadi yang tadi saya tonton dan yang dapat saya
ambil itu moksa adalah tujuan terakhir dalam agama Hindu. Itu yang Moksa saya dapat. adalah tujuan akhir dalam agama Hindu. Iya, itu yang bisa kamu ambil setelah menonton video tadi. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, siapa lagi? Putu Agus Widjana. Ya, silakan. Om Swastiastu. Ya, Nama Om saya Swastiastu. Yana, nomor absen 13. Brahman dan Atman adalah sesungguhnya tunggal. Brahma dan Atman adalah sesungguhnya tunggal. Ya, oke. Ya, yang lain coba, yang lain. Ayo, coba yang lain. Ayo. Saya, Pak. Ya, Made Setia Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Nimade Setia Pratiwi. Ya. Nomor absen 28. Ya, silakan langsung. Yang dapat saya cermati dari video itu adalah agama mengajarkan kita untuk mencari Tuhan dengan jalan Dharma. Agama mengajarkan kita untuk mencari Tuhan dengan jalan Dharma. Ya, oke. Baik sekali. Kemudian yang lain, ayo. Coba yang lain, Bapak minta yang lain, biar semua aktif. Ya, Nopia Pradnyaswari. Silakan, Nopia. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan. Yang dapat saya cermati dalam video tersebut adalah resi yang mencapai moksa di Uluwatu adalah Danghyang Dwijendra. Resi yang mencapai moksa di Uluwatu adalah Danghyang Dwijendra. Ya, baik. Danghyang Dwijendra. Ya, baik sekali. Ya, silakan yang lain. Coba yang lain. Ayo. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, Purna Arimbawo. Ya, silakan Purna Arimbawo. Om Swastiastu, Pak. Ya, Om Swastiastu, silakan. Perkenalkan, nama saya Purna Arimbawa, absen 5. Ya, silakan. Yang saya dapat cermati dari menonton tayangan tadi adalah antara tingkatan dan jenis moksa adalah ada saling keterkaitan. Antara tingkatan dan jenis moksa ada saling keterkaitan. Ya, benar. Ya. Nah, ada lagi yang ingin? Ada lagi? Ada? Saya, Pak. Ya, Saya, lagi Pak. Saya, Pak. Yang Saya, terakhir. Ya, Nilo Gede Antri. Ya, silakan. Om Swastiastu, Pak. Ya, Om Swastiastu. Suaranya kecil sekali ini. Nama saya Nilo Gede Antriasih, absen 26. Ya, silakan. Yang saya cermati dari video tadi adalah Brahman dan Atman adalah sesungguhnya tunggal. Iya, Brahman dan Atman adalah sesungguhnya tunggal. Baik, ya tepuk tangan dulu untuk kita semua teman-teman kalian. Yuk, tepuk tangan. Ya. Nah, Bapak harapkan kepada kalian yang belum dapat menjawab, ya Bapak harapkan aktif semuanya. Ya, Dik. Nah, baik. Nah, dari beberapa pikiran ya pendapat kalian setelah tadi kalian mencermati dan melihat tayangan video, ya. Nah, jadi kita akan dapat tarik suatu permasalahan, ya. Dapat tarik suatu permasalahan. Nah, coba Bapak minta kepada Iputu Aditya Sanjaya, silakan dibaca permasalahan yang nomor 1. Bisa? Yuk. Bagaimana tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu? Iya, permasalahan yang pertama ya, yang dapat kita rumuskan dari beberapa setelah tadi kalian mencermati ya dan kalian mengungkapkan pendapat kalian, yaitu pertama bagaimana tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu. Ya, itu permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak minta silakan Depi Pratiwi, silakan dibaca nomor 2. Ya, Pak. Apa saja jenis moksa dalam agama Hindu? Ya, rumusan masalah yang kedua, apa saja jenis moksa di dalam ajaran agama Hindu? Ya, agama Hindu. Oke, selanjutnya yang nomor 3, Bapak minta silakan dibaca Putu Riantari. Ya, silakan. 3. Bagaimana keterkaitan antara tingkatan moksa dengan jenis moksa dalam ajaran agama Hindu?
Ya, bagaimana keterkaitan antara tingkatan moksa dengan jenis moksa dalam ajaran agama Hindu. Baik, nah, jadi kita memiliki 3 rumusan masalah. Ya, nah, di mana di dalam pembelajaran kita pada kali ini kita akan membahas 3 rumusan masalah ini. Nah, untuk selanjutnya, ya, mohon diperhatikan di layar kalian untuk kegiatan pembelajaran kita, ya. Pada pertemuan kali ini, ya, yang pertama mohon diperhatikan. Yang pertama, silakan kalian buka buku paket, kemudian referensi lain, serta bisa kalian cari informasi di internet lewat Google, kemudian terkait permasalahan yang tadi kita rumuskan di atas. Ya, ada berapa permasalahan tadi? 3. Ada 3 permasalahan. Ya, baik. Kemudian yang kedua, silakan kalian cari informasi terkait permasalahan di atas bersama teman kalian. Ya, kemudian yang ketiga, waktu diskusi selama 30 menit. Nomor 4, presentasikan hasil kerja kalian. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan informasi terkait permasalahan di atas, nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk siswa yang lain itu akan menanggapi. Ya, kita belajar menanggapi pendapat dari orang lain apakah benar atau bagaimana. Ya, nah baik. Silakan Bapak kasih waktu selama 30 menit untuk mengerjakan permasalahan rumusan masalah yang tadi kita sudah rumuskan. Silakan Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan. Ya, silakan Bapak mohon kepada kalian aktif semuanya ya. Silakan cari informasi bisa lewat buku paket yang sudah diberikan dari sekolah, kemudian buku referensi lain ya. Kemudian di Google juga kalian bisa searching ya terkait permasalahan di atas. Nanti kita akan padukan. Silakan kalian bisa berdiskusi langsung ya dengan teman-teman kalian, mungkin bisa ditanyakan apa itu tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu, kemudian jenis moksa dalam agama Hindu, kemudian bagaimana keterkaitan tingkatan dan jenis moksa itu sendiri. Ya, silakan. Ada permasalahan? Ada? Baik, waktunya lagi 5 menit. Ya, Bapak mohon dipercepat. Bagaimana? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang lain sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Kalau sudah semua, ya, jadi untuk selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, informasi yang sudah kalian dapatkan, baik dari buku paket, kemudian buku referensi, internet, dan lain-lain. Nah, tapi sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, ya, Bapak akan ajak kalian untuk hening sejenak. Ya, kita melaksanakan silent sitting. Ya, sebelum kalian presentasi, ya kita menenangkan pikiran. Semoga nanti presentasi bisa tenang. Ya, ya Bapak minta silakan kalian duduk yang baik. Ya, yang putra duduk bersila, kemudian tangan kalian ya bisa letakkan di atas lutut yang menghadap ke atas ya seperti meditasi ya. Silakan tutup mata kalian semua. Kita mengheningkan pikiran sejenak, laksanakan silent sitting ya. Semoga nanti kita presentasi kalian bisa tenang setelah laksanakan silent sitting ini. Sudah siap? Depi Pratiwi, posisinya dibaguskan dulu.
Baik, cukup. Silakan dibuka matanya. Bagaimana perasaan kalian setelah hening sejenak? Tenang, Pak. Tenang, ya, Pak. Benar ya. Berarti kalian sudah siap untuk presentasi ya. Mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, ya. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya ya, kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, coba mohon perhatikan. Untuk yang tidak presentasi, Bapak mohon untuk tetap ya aktif semua ya. Nanti akan kalian menanggapi teman kalian yang presentasi ya. Baik, ya. Untuk kesempatan pertama silakan siapa yang bisa, siapa yang mau? Kasih kesempatan dulu sebelum Bapak tunjuk orangnya. Silakan, siapa? Kita kembali kepada rumusan masalah yang pertama. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Bagaimana tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu? Siapa yang bisa? Silakan. Ayo. Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, coba Nopia Pradnyaswari. Ya, silakan. Nopia Pradnyaswari. Bapak kasih kesempatan pertama. Silakan. Kalian, Nopia, soal nomor 1 bahas. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Nikomang Nopia Pradnyaswari, nomor absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya nomor 1. Bagaimana tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu? Moksa dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Adapun tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut. 1. Jiwa mukti, yaitu moksa yang diperoleh sesama hidupnya, di mana atman manusia tidak terpengaruh oleh gejolak indria dan maya. 2. Wideha mukti, yaitu moksa yang dicapai oleh manusia semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggalkan badan wadaknya atau jasadnya, tetapi roh yang bersangkutan masih terkena pengaruh maya yang tipis. 3. Purna mukti, yaitu moksa yang paling sempurna, di mana atma manusia sudah bisa bersatu dengan Brahma. Sekian, terima kasih. Iya, baik sekali ya. Nah, itu tadi jawaban dari teman kalian. Nah, coba sekarang Bapak minta yang lain. Siapa yang bisa menanggapi jawaban dari siapa tadi? Ya, Pradnyaswari. Ya, dari Pradnyaswari. Ya, silakan. Siapa yang bisa menanggapi? Silakan. Ayo. Bagaimana jawaban Pradnyaswari? Ayo, yang lain siapa? Coba Bapak minta Depi Pratiwi. Ya, silakan. Coba tanggapannya terhadap jawaban dari teman kalian, Pradnyaswari. Silakan. Ya. Ya, Pak. Tanggapan saya mengenai pernyataan Nopia Pradnyaswari adalah tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu dibagi menjadi 3, yaitu jiwa mukti, wideha mukti, dan purnama mukti. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Jiwa mukti yaitu tingkatan moksa yang dapat dicapai oleh seorang semasa hidupnya, dan atmannya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya. Dan bagian wideha mukti, yaitu tingkatan yang dapat dicapai oleh seorang semasa hidupnya, di mana atmatnya telah meninggal tetapi rohnya yang bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis. Dan bagian purnama mukti, yaitu tingkatan kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkatan ini, posisi atman seseorang keberadaannya telah menyatu dengan Brahma. Sekian dari saya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian, Depi Pratiwi. Ya, jawabannya sudah bagus sekali. Sekarang silakan lagi satu. Siapa yang bisa menanggapi Depi? Bapak minta siapa? Ayo, siapa yang bisa?
Ayo, Bapak mohon aktif semuanya. Coba Made Setia Pratiwi. Ayo. Ya, apa jawaban kamu? Silakan. Berikan tanggapan pada jawaban temanmu. Ya, silakan. Swastiastu. Om Swastiastu, tolong mic-nya dulu. Suaranya kecil sekali. Perkenalkan, nama saya Nimade Setia Pratiwi, nomor absen 28 dari kelas 11 RPL 1. Ya. Tanggapan saya mengenai jawaban DP Pratiwi sama Pak sama dia jawabannya, Pak. Sama, jawabannya sama. Ya, silakan coba dibacakan samanya bagaimana. Ayo. Tingkatan moksa dibagi menjadi 3, yaitu jiwa mukti, yaitu tingkatan moksa yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya tidak lagi terpengaruh oleh sifat-sifat duniawi. Yang kedua, Widya mukti, yaitu tingkat kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggal, tetapi roh yang bersangkutan masih terpengaruhi oleh maya. Yang ketiga, mukti, yaitu tingkatan moksa yang paling sempurna, di mana posisi atma seseorang telah menyatu dengan Brahma. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Iya, baik. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, tepuk tangan dulu buat teman kalian. Ayo. Ya, baik. Ya, jawabannya sudah benar sekali ya. Nah, Bapak hanya menegaskan kembali ya bahwa dari jawaban kalian tadi yang sudah kalian dapatkan itu sudah baik dan benar sekali. Sekarang mohon perhatikan, Bapak akan kembali ya menguatkan atau meluruskan tentang jawaban terkait tentang masalah bagaimana atau tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu. Kalian bisa lihat di layar. Ya. Nah, tingkatan moksa ya yaitu berdasarkan keadaan atma ya dihubungkan dengan Brahman. Itu moksa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah jiwa mukti, di mana moksa yang dicapai seseorang semasa hidupnya, di mana atma tidak terpengaruh oleh indria atau maya. Nah, ini disejajarkan dengan samipya dan sarupya. Ya, kemudian yang kedua itu WDH mukti. Ya, di mana moksa yang dicapai atau kebebasan yang dicapai semasa hidupnya, di mana atma masih terpengaruh oleh maya. Kemudian Widya mukti ini disejajarkan dengan salokya. Nah, kemudian yang terakhir purna mukti. Ya, nah tingkatan kebebasan yang paling sempurna. Tingkatan ini diposisikan di posisi atma sudah menyatu dengan Brahma. Posisi ini disamakan dengan sayujya. Nah, itu berdasarkan keadaan atma dihubungkan dengan Brahma. Ya, jadi mohon diperhatikan tingkatan moksa itu ya ada berdasarkan keadaan atma yang dihubungkan dengan Brahma, kemudian ada berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Tuh. Nah, jadi kalau berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia, ya, itu moksa dapat dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah moksa atau kebebasan yang dicapai dengan masih meninggalkan bekas atau badan kasar. Yang kedua, adimoksa, yaitu moksa atau kebebasan yang dicapai dengan meninggalkan bekas berupa abu. Kemudian yang ketiga itu paramamoksa, moksa kebebasan yang dicapai dengan tidak meninggalkan bekas apapun. Nah, jadi perlu kalian perhatikan di sini ya, di dalam menyebutkan atau menguraikan tingkatan moksa itu dilihat dari apanya dulu. Lihat pertanyaannya. Ya, tadi yang pertama itu adalah berdasarkan keadaan atma, ya, itu
yang dihubungkan dengan Brahma itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Jiwa. Jiwa mukti. Kemudian apa lagi? Wideha Mukti. Terus yang ketiga? Purna Mukti. Purnama Mukti. Purna Mukti. Purna mukti. Itu berdasarkan keadaan atma yang dihubungkan dengan Atma. Brahma. Nah, kemudian kalau tingkatan moksa itu berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Coba Bapak minta Putu Riantari Asih. Apa itu? Yang pertama. Yang pertama moksa. Apa itu moksa? Pak dilihat di layarnya, sudah ada itu. Dibaca. Moksa yaitu kebebasan yang dicapai dengan masih meninggalkan bekas atau badan kasar. Iya, moksa itu adalah tingkatan di mana kebebasan yang dicapai oleh Atma, ya, itu dengan masih meninggalkan bekas berupa badan kasar, ya. Atma itu telah mencapai moksa, tapi dia masih meninggalkan badan kasarnya, ya. Apa namanya? Badan ini, ya, itu badan kasar kita. Nah. Kemudian adi moksa, coba Bapak minta Panca. Adi moksa. Ya, silakan. Moksa atau kebebasan yang dapat dicapai dengan meninggalkan bekas berupa abu, Pak. Iya, ya. Kalau adi moksa itu kebebasan atau moksa di mana atma itu, ya, meninggalkan bekas berupa abu. Ya, jadi bedanya kalau dia di moksa, itu kebebasan yang dicapai dengan masih meninggalkan badan kasar. Ya. Sedangkan adi moksa, moksa dicapai di mana atma itu masih meninggalkan bekas berupa apa? Abu. Berupa abu. Ya, sedangkan yang terakhir ketiga adalah silakan coba Parama moksa. Loh Putu Ridiantini, coba apa itu? Parama moksa adalah kebebasan yang dicapai dengan tidak meninggalkan bekas apapun. Ya, ini yang terakhir, ya, yang paling sempurna yaitu moksa atau kebebasan yang dicapai dengan tidak meninggalkan bekas berupa abu. Ya, jadi sekali lagi dari tingkatan ketiga tingkatan moksa ini, ya, yang paling sempurna itu yang paling tinggi tingkatannya adalah parama moksa, di mana kebebasan yang dicapai oleh atma tidak meninggalkan bekas apapun. Ya, nah itu terkait tingkatan moksa. Ingat, mohon diperhatikan tingkatan moksa itu ada berdasarkan keadaan atma yang dihubungkan dengan Brahma. Yang kedua ada berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Ya, jadi mohon diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya silakan Bapak mohon yang permasalahan nomor 2. Ayo, siapa yang bisa mempresentasikan? Silakan, Bapak kasih kesempatan dulu. Sebelum Bapak tunjuk, Bapak minta silakan. Ya, coba Niputu Ayu Linda Setia. Silakan. Ya. Yang lain siap-siap menanggapi. Om Swastiastu. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Linda Setiawati, nomor absen 29. Di sini saya akan menjawab permasalahan nomor 2. Apa saja jenis moksa dalam agama Hindu? Jenis-jenis moksa dalam agama Hindu yaitu Samitya, Sarupya atau Sadarmya, Salokya, dan Sayudya. Samitya artinya suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini bisa dilakukan oleh para yogi dan mahasiswa. Sarupya atau Sadarmya artinya kebebasan yang didapat oleh orang di dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukan Atma merupakan pancaran dari kemakuasaan Tuhan, seperti halnya Sri Rama, Buddha, dan Sri Krishna. Salokya, yaitu suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. 4. Sayudya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ya, jawabannya sudah baik sekali. Silakan.
Bapak mohon yang lain untuk menanggapi dari jawaban teman kalian tadi. Ya, silakan. Siapa yang menanggapi? Ayo, yang lain coba biar semua. Ayo. Bapak mohon aktif ya, tetap aktif. Coba Bapak minta Nikomang Ayu Sri Murni ya, beri tanggapan bagaimana jawaban teman kalian itu. Ya, dan kalian dan Komang Ayu bisa tambahkan dengan jawaban Komang. Silakan. Tolong mikrofonnya dulu, suaranya kecil sekali biar didengar temannya. Mohon dibenarkan dulu mikrofonnya. Dipegang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon dikeraskan sedikit, Komang. Om Swastiastu, tolong dikeraskan sedikit. Dipegang mikrofonnya. Ya, silakan. Ya. Jadi jenis moksa dalam agama itu yaitu A. Samidya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai seseorang semasa hidupnya di yang kedua, serupya, yaitu sesuatu kebebasan yang didapatkan oleh seseorang di dunia ini. Yang ketiga, salokya, yaitu sesuatu kebebasan yang boleh dicapai oleh semua atman. Yang keempat, yaitu sayupya, yaitu suatu kebebasan yang tinggi di mana atman itu sendiri telah dapat bersatu dengan Brahman. Iya, itu jawaban dari teman kalian tadi. Ya, lagi satu, Bapak mohon tanggapannya dulu. Ayo, silakan. Siapa yang mau menanggapi? Bapak minta yang putra. Silakan yang putra. Yang putra ada menanggapi. Silakan. Pernah Rimbawo, bagaimana? Silakan. Om Swastiastu, Pak. Ya, Om Swastiastu. Silakan. Ya. Jawaban saya hampir sama, yaitu moksa dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Samipya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seorang semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan oleh para maharsi. 2. Sarupya atau sadarmya adalah suatu kebebasan yang didapat oleh seorang di dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan, seperti halnya Sri Rama dan Buddha dan Sri Krishna. Walaupun Atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. 3. Salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan beliau Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. 4. Sayujya adalah suatu tingkat kebebasan yang tertinggi, di mana Atman telah dapat bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa. Dalam keadaan seperti inilah sebutan Brahman Atman Aikyam, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Sekian. Iya, tepuk tangan dulu. Purna Rimbawo, ya, jawabannya sudah bagus sekali. Ya, nah, yang lain nanti tolong yang belum dapat menanggapi, ya Bapak harapkan tetap kalian berpartisipasi, ya, semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya, baik, jawabannya sudah benar sekali. Ya, nah Bapak akan meluruskan atau menguatkan kembali tentang jawaban yang sudah kalian dapatkan. Ya, bisa kalian lihat di layar. Ya, nah untuk jenis moksa, ya, nah berdasarkan tingkatan-tingkatan moksa pada, ya, tingkatan-tingkatan moksa yang sudah dibahas tadi, maka dapat dibedakan jenisnya. Ya, jadi yang pertama itu adalah samipya.
Nah, samipya ini adalah merupakan suatu kebebasan yang dicapai semasa hidup di dunia ini, di mana dilakukan oleh para yogi. Jadi moksa samipya ini yaitu moksa dicapai semasa hidup, berarti masih hidup. Ya. Nah, kemudian yang kedua sarupya atau sadarmia. Nah, kebebasan yang dicapai semasa hidupnya karena kelahiran di mana kedudukan Atma merupakan pancaran kemahakuasaan Tuhan seperti Krishna, kemudian ada Rama, Buddha, Gautama, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 itu salokya. Nah, salokya adalah kebebasan yang dicapai oleh Atma di mana Atma itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan itu sendiri. Ya, itu. Kemudian yang keempat adalah sayujya, yaitu tingkatan kebebasan yang tertinggi di mana Atma telah dapat bersatu dengan ide Sang Yang Widiwasa. Ya, hal ini beliau disebut dengan Atma Aikya Brahma, yang artinya Atma dan Brahma itu sejatinya adalah tunggal. Itu. Nah, itu ya. Jadi jawaban kalian sudah bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 3. Silakan. Pertanyaan nomor 3, siapa yang bisa mempresentasikan dari pertanyaan nomor 3? Bagaimana keterkaitan antara tingkatan moksa dengan jenis moksa dalam ajaran agama Hindu? Silakan, ayo. Mohon dipercepat karena waktu kita terbatas. Ya, silakan. Keterkaitan. Ya, Bapak minta silakan. Siapa yang bisa? Ayo, sebelum Bapak tunjuk, Bapak mohon silakan. Ayo. Ya, Bapak minta Niputu Riantari Asih, silakan. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu, silakan. Bagaimana keterkaitan antara tingkatan moksa dengan jenis moksa dalam ajaran agama Hindu? Keterkaitan antara tingkatan moksa dengan jenis moksa dalam agama Hindu yaitu tingkatan moksa terdiri dari 1. Jiwa mukti, 2. Wideha mukti, 3. Purna mukti. Jadi, jiwa mukti yaitu tingkatan moksa yang dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di mana atmanya tidak lagi terpengaruh dengan sifat-sifat duniawi atau maya. Tingkatan ini disejajarkan atau disamakan dengan samipya dan sarupya yang merupakan jenis-jenis moksa. Yang kedua, wideha mukti, yaitu tingkat kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggal, tetapi roh yang bersangkutan masih terpengaruh oleh maya yang tipis. Wideha mukti dapat disejajarkan dengan jenis-jenis moksa, yaitu bagian salokya. Kemudian yang terakhir yaitu purna mukti. Purna mukti yaitu tingkat kebebasan yang paling sempurna karena pada tingkatan ini keberadaan atma seorang telah menyatu dengan Brahman. Purna mukti dapat disejajarkan dengan sayudya. Sekian, terima kasih. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Niputu Riantari Asih. Ya, baik. Baik, silakan Bapak mohon kepada yang lain. Siapa yang bisa menanggapi dari jawaban teman kalian? Ayo, silakan. Ayo, Bapak mohon yang lain dulu. Yang belum dapat menjawab siapa? Silakan. Ayo, silakan. Putu Aditya Sanjaya. Ya, Bapak mohon silakan kalian. Ayo, Putu. Tanggapi jawaban dari teman kalian. Ya, Om Swastiastu, silakan. Jawaban dari Riantari itu sudah bagus. Ya, silakan bisa tambahkan dengan jawaban kamu. Bagaimana keterkaitan antara tingkatan moksa dengan jenis moksa dalam ajaran agama Hindu? Ya. Keterkaitan antara tingkatan moksa dan jenis moksa dalam ajaran agama Hindu. Tingkatan moksa terdiri dari jiwa mukti,
Wideha Mukti, Purnama Mukti. Jiwa mukti yaitu tingkatan moksa yang dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya tidak lagi terpengaruh dari sifat-sifat duniawi. Tingkatan ini disejajarkan atau disamakan dengan Samipya dan Sarupya yang merupakan jenis-jenis moksa. Wideha Mukti yaitu tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seorang semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggal, tetapi roh yang bersangkutan masih terpengaruh oleh maya yang tipis. Wideha Mukti dapat disejajarkan dengan jenis-jenis moksa, yaitu Salokya. Purna Mukti yaitu kebebasan yang paling sempurna, karena pada tingkatan ini keberadaan atma seorang telah menyatu dengan Brahma. Purna Mukti dapat disejajarkan dengan Sayujya. Sekian, terima kasih. Iya, baik, tepuk tangan dulu untuk Putu. Siapa tadi yang menjawab? Aditya Sanjaya. Ya, Aditya Sanjaya. Ya, tepuk tangan dulu, jawabannya sudah baik sekali. Baik, ya. Nah, itu dari tanggapan dari teman kalian. Ya, langsung saja Bapak berikan penjelasannya terkait tentang bagaimana keterkaitan antara tingkatan moksa dengan jenis moksa dalam ajaran agama Hindu. Ya, tadi sudah jelas sekali disampaikan ya. Nah, keterkaitan antara tingkatan moksa dan jenis moksa itu bisa dilihat ya dari jiwa mukti yang merupakan moksa yang dicapai seorang semasa hidupnya, di mana atma tidak terpengaruh lagi oleh indria atau maya. Nah, ini disejajarkan dalam jenis moksa itu disejajarkan dengan Samipya dan Sarupya. Ya, nah kemudian Wideha Mukti. Nah, Wideha Mukti itu moksa yang dicapai semasa hidup, di mana atma masih terpengaruh oleh maya. Di mana di dalam jenis moksa itu Wideha Mukti disejajarkan dengan Salokya. Ya, itu. Nah, kemudian yang nomor 3, Purna Mukti, di mana tingkatan kebebasan yang paling sempurna atau tingkatan yang di mana atma sudah menyatu dengan Brahma. Nah, posisi ini di dalam jenis moksa itu disamakan dengan Sayujya. Ya, baik, benar sekali tadi jawaban yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, itu tadi terkait tentang permasalahan yang sudah kita bahas ya. Jadi sekali lagi Bapak mohon kepada kalian ya tetap pelajari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Semoga nanti yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik dan kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian bisa mengamalkan ajaran-ajaran yoga untuk diri kalian sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, di dalam Google Classroom Bapak sudah mengirim lembar kerja peserta didik. Ya, di sana ada soal ya. Jadi nanti silakan kalian kerjakan ya soal itu dan kalian langsung aja buat jawabannya di dalam kolom komentar pribadi. Ya, sekali lagi ya, Bapak sudah mengirimkan lembar jawaban berupa LKPD, lembar kerja peserta didik atau LKPD di dalam Google Classroom. Ini silakan kalian buka Google Classroom-nya, kemudian kalian kerjakan soal tersebut dan dikerjakan langsung di kolom komentar. Nah, baik. Nah, itu untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum Bapak akhiri di pembelajaran ini ya, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya Bapak harapkan kalian tetap harus bersemangat ya. Nah, Bapak harapkan partisipasi kemudian keaktifan kalian di dalam melaksanakan pembelajaran ini. Nah, meskipun ya
kita melaksanakan pembelajaran secara daring, secara virtual. Ya, jadi Bapak tetap harapkan semangat kalian di dalam pembelajaran ini. Nah, baik. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita yang pertama adalah, ya, Bapak mohon silakan Made Setia Pratiwi dibaca nomor 1. Ya, apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan yang pertama adalah berdasarkan keadaan Atma yang dihubungkan dengan Brahman, tingkatan moksa dapat dibagi menjadi 3, yaitu jiwa mukti, wideha mukti, dan purna mukti. Ya, baik. Nah, kesimpulan yang pertama adalah berdasarkan keadaan Atma yang dihubungkan dengan Brahma, tingkatan moksa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jiwa mukti, wideha mukti, dan purna mukti. Ya, kemudian yang kedua, Bapak minta silakan Riantariasih, silakan baca nomor 2 kesimpulannya. Yuk, silakan. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia, tingkatan moksa dapat dibagi menjadi 3, yaitu moksa, adi moksa, dan parama moksa. Ya, kesimpulan yang nomor 2 yaitu berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia, tingkatan moksa dapat dibagi menjadi 3, yaitu moksa, adi moksa, dan parama moksa. Sekarang silakan nomor 3, Bapak minta Putu Aditya Sanjaya, silakan baca nomor 3. 3. Berdasarkan tingkatan-tingkatan moksa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Samapya, Sarupya, Salokya, dan Sayudya. Iya. Nah, yang terakhir silakan nomor 4. Bapak minta silakan Nopia Pranya Suari. Silakan. Kesimpulan nomor 4. Keterkaitan antara ikatan moksa dengan jenis adalah jiwa mukti disejajarkan dengan samipya dan sarupya. Wideha mukti disejajarkan dengan salokya, sedangkan purna mukti disejajarkan dengan sayujya. Iya, benar sekali. Nah, kesimpulan kita di nomor 4 adalah keterkaitan antara tingkatan moksa dengan jenis adalah jiwa mukti disejajarkan dengan samipya dan sarupya, wideha mukti disejajarkan dengan salokya, sedangkan parama mukti disejajarkan dengan sayujya. Nah, itulah kesimpulan kita ya pada pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ya hari ini kalian bisa terima dengan baik, kalian tangkap dengan baik. Dan, nah, untuk selanjutnya sebelum Bapak akhiri pertemuan ini, ya Bapak akan evaluasi sambil merefleksi kegiatan kita pada pertemuan kita kali ini. Mohon diperhatikan, ya. Nah, di pertemuan kita pada kali ini, ya mohon diperhatikan sehingga di pertemuan yang berikutnya itu bisa lebih baik. Nah, yang pertama itu Bapak mohon keaktifan kalian di dalam mengikuti pembelajaran. Ya, jadi Bapak harapkan mohon aktif. Ya, Bapak masih lihat kalian itu sangat lesu sekali ini. Ya, kurang semangat kalian. Ya, Pak, ya. Ya, jadi Bapak tetap mohon semangat kalian. Ya, meskipun kita pembelajaran yang kita lakukan secara virtual itu tidak mematahkan semangat kalian untuk selalu tetap semangat di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya mohon diingat kembali sehingga di pertemuan berikutnya itu tidak terjadi kendala kembali. Ketika ada teman yang berbicara, kemudian ada guru yang menjelaskan, mohon untuk mute mikrofonnya sehingga tidak terganggu suara yang lain. Ya, mohon diingat nanti selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, apa yang akan kembali, mohon nanti tugas yang sudah Bapak kirim lewat Google Classroom mohon nanti dikerjakan. Nanti silakan kalian langsung buat jawabannya di komentar pribadi ya sehingga Bapak lebih mudah untuk memeriksanya. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan ini ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Nah, sekali lagi Bapak harapkan kepada kalian ingin tetap semangat belajar ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya ya, Bapak akhiri
materi hari ini dan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Om Santi Santi Santi. Santi.